Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Ganta Putra, BP 1709330012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Batubara di PT Semen Padang. Pokok bahasannya ada 3. Yang pertama yaitu bab 1 yang terdiri atas pendahuluan, kemudian bab 2 literatur review, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan laporan. Yang kedua yaitu literatur review. Pada literatur review ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan penelitian, perbandingan antar penelitian, serta kesimpulan yang diperoleh dari review yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian tersebut. Pada literatur review kali ini, kita menggunakan 4 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ilham pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengusulkan perencanaan dan pengendalian persediaan batubara di PT Semen Padang dengan meminimumkan biaya persediaan batubara di PT Semen Padang tersebut. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan model simulasi. Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa perancangan skenario pada model simulasi menunjukkan bahwa perubahan nilai maksimum stok yang dilakukan dalam mengantisipasi penurunan kuantitas suplai batubara akan memiliki probabilitas tidak disuplainya batubara sebesar 10% dan 20%. Namun, perubahan nilai maksimum yang dilakukan pada stok tidak mampu untuk mengantisipasi penurunan kuantitas suplai batubara sebesar 30%. Sehingga probabilitas tidak disuplainya batubara naik menjadi 30%. Kemudian, penelitian kedua yang kita review yaitu penelitian Sarah yang dilakukan pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan usulan perbaikan kebijakan pengendalian batubara di PLTU Cilacap. Dalam penelitian ini akan ditentukan periode antar pemesanan, jumlah maksimum batubara di persediaan PLTU Cilacap, serta akan dihitung juga total biaya inventory dari PLTU Cilacap tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode periodic review system dengan kasus lost sales. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu total biaya persediaan akan lebih minimal apabila kita menggunakan metode periodic review system. Apabila dibandingkan dengan kebijakan perusahaan, maka pengendalian persediaan dengan menggunakan metode periodic review system akan menghasilkan penurunan biaya persediaan sebesar 17,95%. Kemudian penelitian ketiga yang akan kita review yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jubel pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui safety stock persediaan batubara pada PT Maju Bersama Sejahtera. Nantinya safety stock ini akan mampu memenuhi permintaan selama lead time, sehingga service level dari perusahaan akan meningkat karena peluang terjadinya safety stock sangat kecil. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Monte Carlo dan nantinya akan dilakukan simulasi dengan menggunakan software Arena TM. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu safety stock yang direncanakan untuk lantai X ada sebesar 19.000 meter kubik dengan biaya simpan sebesar 2.084.000 per meter per harinya. Kemudian safety stock yang direncanakan untuk lantai Y adalah sebesar 4.708 meter kubik dengan biaya simpan sebesar 516.000 per harinya. Kemudian penelitian keempat yang akan kita review yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad DKK pada tahun 2016. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad ini adalah untuk mengetahui kebutuhan bahan baku persediaan batubara untuk 12 bulan ke depan berdasarkan peramalan yang telah dilakukan. Kemudian juga untuk mengetahui waktu pemesanan yang optimal, mengetahui jumlah safety stock, serta mengetahui biaya inventory dengan cara mempertimbangkan biaya transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode EWMA dengan seasonal correct, dan juga nantinya akan dilakukan model payback order dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan diselesaikan secara matematis dengan menggunakan model Hadley-Wittin. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu waktu antar pemesanan yang disarankan yaitu selama 9 hari dengan jumlah pemesanan adalah sebesar 7.715,26 ton yang nantinya diperkirakan akan
terjadi total biaya inventory sebesar 313.613.51.566 rupiah. Dari keempat penelitian yang telah kita review, maka kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian. Pada penelitian pertama, yaitu yang dilakukan oleh Ilham pada tahun 2019, kelebihannya yaitu penelitian ini dilakukan dengan model simulasi, sehingga hasilnya akan lebih akurat karena dalam penelitian ini dirancang skenario-skenario dengan mempertimbangkan berbagai parameter, sehingga hasilnya akan lebih akurat dan dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Karena parameter yang dipertimbangkan adalah parameter yang sesuai dengan keadaan aslinya. Namun kekurangan pada penelitian Ilham ini adalah pada penelitian ini tidak adanya saran yang diberikan oleh peneliti tentang kuantitas serta periode antar pemasaran kepada PT Semen Padang. Pada penelitian ini hanya berfokus pada perubahan tingkat stok maksimum di PT Semen Padang. Kemudian penelitian kedua yaitu penelitian Sarah pada tahun 2017. Kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada periode pemesanan serta jumlah maksimal batu bara di gudang, sehingga biayanya dapat optimal. Dan dari hasil penelitian ini pula dapat kita ketahui bagaimana periode pemesanan batu bara dan berapa total biaya inventory yang nantinya akan terjadi apabila kita menggunakan hasil dari penelitian ini. Kekurangannya yaitu pada penelitian ini tidak disimulasikan dengan software, sehingga peluang terjadinya stock out pada penelitian ini sulit untuk diterapkan. Kemudian penelitian ketiga yang kita review yaitu Jubel pada tahun 2017. Kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan hanya untuk menghitung safety stock, yang nantinya hasil ini akan disimulasikan pada software RNTM, sehingga peluang terjadinya stock out dapat diketahui secara pasti atau hampir pasti pada software yang telah dilakukan, yang nantinya peluang stock out yang sangat kecil ini akan mendongkrak service level perusahaan sehingga service level dari perusahaan dapat meningkat. Kemudian penelitian keempat itu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad DKK pada tahun 2016. Kelebihan dari penelitian ini yaitu parameter yang diperhitungkan pada penelitian ini cukup banyak. Itu mulai dari peramalan permintaan, kemudian menentukan periode pemesanan yang optimal, kemudian mempertimbangkan biaya transportasi dalam menghitung biaya inventorinya agar optimal. Namun kekurangan dari penelitian ini yaitu analisis yang dilakukan pada penelitian ini tidak terlalu mendalam, sehingga untuk diterapkan di kehidupan nyata penelitian ini sedikit sulit untuk diterapkan oleh perusahaan. Kemudian kita akan membandingkan masing-masing penelitian dengan penelitian lainnya. Pada penelitian Sarah, tujuan penelitian Sarah ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham pada tahun 2019, yaitu mengoptimalkan biaya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sarah pada tahun 2017 tidak menggunakan skenario simulasi, sehingga presentasi berhasil dan gagalnya penelitian tersebut tidak dapat kita ketahui. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Jubel fokus pada penentuan periode antar pesanan jumlah penelitian, sehingga penelitian ini dapat meminimalisir peluang terjadinya stock out dengan tujuan meningkatkan service level perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jubel ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ilham, yaitu sama-sama menggunakan skenario dan model simulasi, sehingga dapat diketahui pasti persentase berhasilnya skenario yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian yang keempat itu penelitian Ahmad DKK pada tahun 2016. Penelitian ini hampir sama seperti penelitian Ilham dan penelitian Sarah 2017 dengan tujuan untuk mengoptimalkan biaya. Namun pada penelitian ini lebih diperhitungkan biaya transportasi dalam menentukan biaya inventorinya. Berbeda dengan penelitian Sarah dan Ilham, di mana kedua penelitian tersebut tidak mempertimbangkan biaya transportasi dalam menentukan biaya inventorinya. Dari literatur review yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dalam melakukan pengendalian persediaan terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan, seperti metode EWMA, metode model simulasi, dan metode lainnya. Kemudian yang kedua yaitu berbagai metode yang digunakan memiliki kelebihan serta fokusnya masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan permasalahan yang kita angkat. Apakah permasalahan yang kita angkat itu berkaitan dengan penyimpanan yang terlalu tinggi, atau persentase terjadinya stock out yang terlalu tinggi,
atau mungkin saja biaya transportasi yang terlalu tinggi, sehingga penggunaan metode ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang diangkat. Kemudian kesimpulan ketiga yang kita peroleh yaitu beberapa peneliti menggunakan model simulasi dengan skenario yang telah disusun dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang terjadi di lapangan, sehingga nantinya dapat diketahui presentasi berhasil atau gagalnya skenario yang telah dibuat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini memperlihatkan tahap-tahap dari penelitian yang kita lakukan. Yang pertama itu dilakukannya survei pendahuluan. Survei pendahuluan yang dilakukan berupa pengamatan secara langsung terhadap pengendalian dan persediaan batu bara serta dilakukannya wawancara dengan karyawan yang ada di PT Semen Padang. Setelah dilakukannya survei pendahuluan, maka akan dilakukan proses identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang diperoleh yaitu terdapatnya kelebihan dan kekurangan persediaan batu bara di PT Semen Padang. Dari identifikasi masalah yang telah kita lakukan, maka kita dapat merumuskan masalah. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan pengendalian dan perencanaan batu bara di PT Semen Padang agar dapat menghindari terjadinya stock out dan biaya persediaan yang dikeluarkan oleh PT Semen Padang dapat optimal. Setelah dilakukan perumusan masalah, maka kita dapat masuk ke tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan ada data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan yang pertama yaitu data historis pemakaian batu bara pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian data kedua yang dikumpulkan yaitu biaya pembelian batu bara, kemudian biaya pemesanan batu bara, biaya penyimpanan batu bara, serta lead time dari pemesanan batu bara yang kita peroleh dengan melakukan wawancara kepada karyawan di PT Semen Padang. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan pertama kali dengan melakukan peramalan. Peramalan dilakukan untuk mengetahui pemakaian batu bara dalam 12 periode ke depan. Kemudian, setelah dilakukan peramalan, kita akan melakukan perhitungan pengendalian persediaan batu bara dengan berbagai metode yang nantinya berbagai metode tersebut akan dievaluasi dan dipilih metode terpilih. Setelah terpilih metode terpilih, maka akan kita analisis dengan cara membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT Semen Padang selama ini. Apakah biaya yang disarankan pada penelitian ini lebih minimum ataukah lebih maksimum dari pengendalian persediaan yang telah dilakukan oleh PT Semen Padang. Dari hasil pengolahan data dan hasil analisis, maka kita dapat menarik kesimpulan serta memberikan saran kepada penelitian selanjutnya tentang apa-apa saja yang harus diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Dalam melakukan penelitian ini, kita juga menggunakan beberapa literatur review, yaitu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.